sendiri. Kita langsung ke baik, selanjutnya yang pertama kita akan melihat situasi di sekolah saya. Nah, sekolah saya ini di sekolah terpencil ya di dusun Semokan, di mana di sana ada stereotip bahwa bahasa Inggris itu adalah pelajaran yang sulit. Mungkin sama juga di sekolah Bapak Ibu, bahwa ada stereotip atau anggapan-anggapan bahwa bahasa Inggris itu sulit. Nah, terutama di sini di kelas 7 tentunya yang pengetahuan bahasa Inggrisnya itu masih minim, masih langka, baik itu dari segi grammarnya, dari segi kosakatanya dan lain sebagainya. Nah, jadi situasi yang saya temukan di sekolah saya seperti itu, terutama ketika mereka diminta untuk maju ke depan berbicara atau speaking. Misalnya, saya menyuruh beberapa siswa untuk maju berbicara, tentunya mereka ini akan malu. Mereka malu, tidak mau, jangankan untuk bicara. Beberapa kosakata yang mereka ketahui aja masih terbatas gitu. Nah, jadi itu adalah situasi yang sangat menantang yang saya temukan di sekolah saya, di mana pengetahuan bahasa Inggris itu masih minim sekali, terutama di kelas 7. Karena juga di sekolah SD mereka, di SD asal mereka itu tidak ada bahasa Inggrisnya juga. Jadi kita betul-betul dari nol di SMP ini. Nah, gitu Bapak Ibu. Selanjutnya ini adalah tantangan yang saya temukan, yang saya hadapi. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan diri siswa dalam berbicara bahasa Inggris di depan publik. Nah, ini adalah merupakan tantangan sendiri. Bagaimana mereka bisa berbicara di depan teman-temannya, terutama ketika memperkenalkan diri. Selanjutnya, mendorong siswa untuk berpikir kritis dan memecahkan masalah kontekstual terkait perkenalan diri. Nah, jadi masalah yang saya temukan juga ketika mengajar bahasa Inggris, ketika diminta untuk memperkenalkan diri, banyak siswa itu hanya menghafal saja, menghafal percakapan yang mereka temukan baik itu di buku teks atau lain sebagainya. Jadi tidak sesuai dengan konteksnya. Jadi mereka maju hanya menghafal, jadi tidak natural, tidak alami seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya, menghasilkan produk yang nyata. Itu juga merupakan sebuah tantangan. Produk nyata sesuai dengan konteks mereka, sesuai dengan keadaan mereka masing-masing. Selanjutnya kita akan melihat yang berikutnya tentang aksi saya. Nah, dari temuan saya ini, saya memutuskan untuk menggunakan PBL sebagai model pembelajaran saya ketika saya mengajar memperkenalkan diri di kelas saya. Nah, selanjutnya tentunya kita tahu apa itu PBL. Nah, PBL ini adalah problem based learning. Jadi ini berlandaskan masalah-masalah. Nah, jadi kita melemparkan masalah yang kontekstual kepada peserta didik kita, kemudian nanti peserta didik secara mandiri ataupun kelompok mencari sendiri tentang konsep-konsep memperkenalkan dirinya, seperti itu. Kita lanjut Pak. Nah, yang ini tadi PBL, metode pembelajaran, sudah. Baik, kita lanjut lagi Pak ke next slide. Nah, ini adalah gambaran modul ajar atau RPP yang saya buat. Jadi yang pertama, salam dan berdoa. Nah, jadi ini saya rasa sangat umum. Selanjutnya, mencek hadiran siswa. Jadi saya panggil nama siswa saya satu persatu, dan biasanya saya ketika saya memanggil nama siswa, saya mengharuskan mereka menyebutkan satu kata bahasa Inggris misalnya. Misalnya saya panggil nama Budi misalnya. Misalnya temanya hari itu tentang apa? Misalnya nama buah misalnya. Jadi masing-masing siswa menyebutkan satu nama buah dalam bahasa Inggris. Di hari berikutnya bukan buah lagi, misalnya nama hewan dan lain sebagainya, seperti itu. Selanjutnya, menanyakan emosi murid dan siapa yang belum sarapan. Nah, ini sangat penting Bapak Ibu, menanyakan emosi supaya kita tahu keadaan emosi siswa kita itu bagaimana. Biasanya saya menggunakan emoticon, gambar emoticon yang saya tampilkan di video Bapak Ibu. Dan nanti masing-masing siswa menunjukkan perasaannya bagaimana. Misalnya saat gembira dia menunjuk yang mana, saya suruh giliran satu persatu gitu kan. Dan selanjutnya menanyakan siapa yang belum sarapan. Nah, ini adalah kuncinya untuk menerapkan pembelajaran mendalam. Yang pertama itu yang menggembirakan Bapak Ibu. Kita memastikan siswa kita itu sudah sarapan. Nah, kenapa seperti itu Bapak Ibu? Kalau kita melihat dari teori Maslow Bapak Ibu ya, teori Maslow itu tentang hierarki kebutuhan. Di sana itu misalnya yang pertama kebutuhan fisiologi Bapak Ibu. Kebutuhan fisiologi, kebutuhan rasa nyaman, sampai yang tertinggi itu kebutuhan akan aktualisasi diri. Nah, kita mulai dari kebutuhan
yang fisiologinya Bapak Ibu. Pertama misalnya sudah makan apa enggak. Nah, bagaimana kita bisa menerapkan atau menciptakan pembelajaran yang menggembirakan kalau siswa kita itu masih merasa lapar gitu kan. Sering saya alami Bapak Ibu, siswa-siswa saya ketika saya sedang belajar, Pak udah jam berapa? Pak lapar nih Pak, kapan jam istirahat? Seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena salah satu kebutuhan mereka, yaitu kebutuhan fisiologi mereka itu belum terpenuhi. Jadi sebaiknya sebelum kita mulai pembelajaran, siswa kita ini kita pastikan sudah apa enggak dia sarapan dan sebagainya. Saya terkadang kalau saya membeli snack yang berlebihan, saya juga membagikan ke siswa gitu ya, seperti itu. Kadang juga saya membagikan pulpen juga ke siswa gitu kan, supaya siswa kita itu merasa nyaman, merasa tenang, baru kita mulai pembelajaran seperti itu. Nah juga merasa nyaman juga Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa mulai pembelajaran kalau siswa kita misalnya pagi-pagi sudah kita marahi, gitu kan? Tentunya siswa kita tidak merasa nyaman, tidak tenang. Akhirnya kita sulit membuat pembelajaran yang menggembirakan itu. Jadi kita mulai dari sini Bapak Ibu. Selanjutnya melakukan kegiatan mindfulness. Nah biasanya saya sering menggunakan metode yang ini Bapak Ibu, yang teknik stopnya Bapak Ibu. Jadi melakukan mindfulness dengan teknik stop. Banyak di YouTube Bapak Ibu yang teknik stop. Nah selanjutnya melakukan ice breaking. Ice breaking ini sifatnya opsional. Kadang saya lakukan di awal, kadang juga saya lakukan di tengah pembelajaran, tergantung dari kondisi peserta didik saya Bapak Ibu. Nah seperti tadi Bapak Ibu yang ice breaking ini, pembelajaran yang menggembirakan tidak identik dengan ice breaking yang banyak gitu Bapak Ibu kan. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita memberikan pujian kepada siswa juga adalah salah satu niat kita untuk menciptakan pembelajaran yang menggembirakan. Tidak melulu tentang ice breaking yang banyak-banyak itu Bapak Ibu. Siswa kita misalnya mampu menyelesaikan tugas, kita puji, oh kamu luar biasa, pendapat kamu bagus dan sebagainya. Itu juga salah satu usaha kita untuk menampilkan pembelajaran yang menggembirakan. Selanjutnya membuat kesepakatan kelas. Ini sangat penting Bapak Ibu. Nah pembelajaran kita akan berhasil kalau kita membuat kesepakatan kelas. Kalau seandainya sudah kita buat sebelum-sebelumnya, bisa kita ingatkan kembali. Misalnya ketika ada yang ribut di dalam kelas, kita ingatkan lagi dengan kesepakatan kelas yang telah kita sepakati. Kemudian memberikan pertanyaan pemantik ketika memperkenalkan diri. Saya tanya siswa-siswa saya, kalian pernah enggak misalnya di jalan ketemu dengan turis misalnya? Nah kira-kira bagaimana cara kalian memperkenalkan diri gitu kan? Pernah enggak kalian misalnya berada di lingkungan baru, semuanya itu orang-orang asing, kalian tidak kenal. Nah kira-kira bagaimana cara kalian memperkenalkan diri? Kalian memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris misalnya dengan misalnya kalian ingin menanyakan kabar pada orang yang baru kalian kenal atau yang sudah lama kalian berinteraksi, kira-kira sama apa enggak nanti cara memperkenalkan diri, cara kalian menanyakan kabarnya, misalnya seperti itu. Selanjutnya setelah itu baru sampai ke tujuan pembelajarannya. Saya sampaikan tujuan pembelajarannya seperti apa dan seterusnya. Selanjutnya Bapak Ibu, setelah ini baru kita masuk ke sintaks dari PBL-nya, ke langkah-langkah yang PBL-nya. Nah yang pertama, orientasi siswa pada masalah. Nah jadi saya berikan konteks nyata kepada siswa-siswa saya. Misalnya seperti ini Bapak Ibu, siswa diberikan skenario, kalian adalah murid baru pindahan dari luar kota yang harus bergabung dengan kelas baru. Nah dan kalian itu diharuskan untuk memperkenalkan diri di depan kelas. Baik Bapak Ibu, karena waktunya sudah habis, mungkin kita lanjutkan di lain kali Bapak Ibu. Sekian, terima kasih. Semoga ini bisa diambil pelajarannya. Kalaupun tidak, ya tidak apa gitu ya Bapak Ibu. Oke, sekian, terima kasih. Selamat siang. Finalis ya? Finalis, oke. Saya mau menanyakan, ini kaitannya dengan strategi pembelajaran. Bagaimana guru menilai bahwa siswa benar-benar memahami konsep, bukan hanya sekedar mengulang informasi? Itu saja kaitannya dengan strategi. Terima kasih. Menilai bahwa siswa itu telah mengetahui konsepnya, tidak hanya mengulang-ulang informasi. Nah mungkin solusinya seperti ini Bapak Ibu. Misalnya ketika kita telah menguji konsep atau memberikan konsep kepada siswa, baik itu konsep itu dia dapatkan sendiri, misalnya kita bisa mengujinya seperti ini. Kita bisa menggunakan konteks yang berbeda.
Misalnya di dalam bahasa Inggris misalnya, di bahasa Inggris yang pertama saya memberikan konteks yang ini misalnya skenario-nya. Dia kenalan di kelas yang baru, dia adalah pindahan dari kota lain misalnya. Nah sekarang saya akan ubah gitu, saya akan ubah skenario-nya. Misalnya sekarang mereka harus kenalan di klub ekstrakurikuler misalnya, klub ekstrakurikuler bahasa Inggris. Nah kira-kira sama apa enggak cara berkenalannya? Jadi itu cara mengujinya salah satunya. Nah jadi konsepnya skenario-nya berbeda. Nanti konsepnya betul-betul dia kuasai apa enggak? Nanti kita akan tahu dari sana seperti itu, Bu. Pertanyaan kedua untuk Pak Dodi. Strategi apa yang paling efektif untuk membantu murid menghubungkan konsep inti mata pelajaran ini dengan pengalaman pribadi mereka atau isu-isu dunia nyata agar pemahaman mereka menjadi lebih kontekstual dan bermakna? Strategi yang paling efektif langsung. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya, Bu. Kalau kita menanyakan tentang strategi yang paling efektif, kalau menurut saya itu tergantung dari jenis materinya. Tergantung dari jenis materinya. Kita bisa mencoba banyak pembelajaran yang berpusat kepada murid. Misalnya kita bisa menggunakan problem based learning, bisa menggunakan discovery learning, bisa juga kita menggunakan project. Kenapa ini nanti akan kontekstual, Bu? Misalnya yang problem based learning. Problem based learning ini di mana siswa-siswa kita atau murid kita itu kita berikan dengan masalah yang kontekstual, masalah nyata. Kemudian mereka sendiri akan menyelesaikan masalah-masalah tersebut, baik itu dari mencari konsepnya dan lain sebagainya. Jadi di sana guru itu hanya sebagai pendamping saja, hanya mengarahkan saja. Sedangkan nanti konsep-konsepnya itu akan dicari sendiri oleh peserta didiknya. Nah, jadi dalam PBL itu pembelajaran atau masalah-masalah yang kita berikan adalah masalah yang kontekstual, Bu. Alangkah baiknya kita memberikan masalah yang kontekstual dengan kehidupan siswa sehari-hari. Oleh karena itu saya rasa pembelajaran yang problem based learning, project itu bisa digunakan untuk itu. Kenapa juga begitu? Karena kedua model pembelajaran ini adalah interdisiplin. Maksudnya boleh diterapkan dengan mata pelajaran apapun. Dan ini juga model pembelajaran ini bukan yang baru, tetapi dari dulu juga sudah ada dan juga lintas kurikulum. Jadi menurut saya itu bisa, ini sangat bagus. Gitu. Berarti menurut Bapak ini memang pembelajaran strategi yang menurut Bapak kan Bapak pakai PBL itu efektif menurut Bapak dalam mengajar siswa belajar isu nyata. Oke, menurut saya ini cukup efektif, Bu. Yang ini pas awal-awalnya peserta didik kan seperti gambaran yang tadi. Gambaran tadi mereka itu kesulitan, misalnya disuruh maju tidak mau, dan kosakatanya terbatas. Kemudian saya memberikan skenario yang tadi. Kemudian setelah itu siswa ini secara sendiri dan juga berkelompok mengidentifikasi apa saja yang saya akan sampaikan ketika saya memperkenalkan diri. Misalnya apakah saya menyebutkan nama, hobi saya dan lain sebagainya. Jadi mereka sendiri yang mencari. Mereka mencari baik itu nanti di buku paketnya dan juga akan saya tampilkan video. Ada video perkenalan diri contohnya. Dan mereka sendiri yang mengidentifikasi, yang mencatat. Pertama saya mengatakan ini misalnya dari nama, alamat saya, hobi dan seterusnya. Nah, jadi seperti itu, Bu. Oke, terima kasih Bapak Ibu.